Halo semuanya. Wah, oke. Eh, Kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Ini tetap energinya general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kali ini temanya berjudul yang sering memikirkan kamu. Wah, kepo nggak? Oke, kita clarify. Yang sering mikirin kamu ya. Oke, aku udah siapkan 2 pilihan kartu. Nah, pilihlah salah satu sesuai intuisi kamu, sesuai kata hati kamu ya. Tapi saran aku, nonton setiap pilihan kartu nggak apa-apa. Mana tahu energi kamu di kartu yang nggak kamu pilih, karena ini general reading. Dan mana tahu energi kamu ngacak random di semua kartu, karena ini general reading. Bisa saja setiap pilihan kartu itu ada kaitannya mungkin gitu ya. Oke, langsung aja. Oke, ini pile 1, pile 2. Oke, this is number 1 and this is number 2. Silakan. Oke. Ini nomor 1 ya, Kak. Pilihan pertama yang ini. Pilihan kedua yang ini. Oke, nomor 1, nomor 2. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya ya. Yang udah ready kita langsung aja. Baiklah. Jadi simpan dulu ya. Oke. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini yang milih nomor 1. Ya, ini dia. Jadi ini kartu sun ya. Sun itu matahari. Oke. Karena ini kartu sun, hubungan atau relasi atau koneksi kalian sebenarnya menggembirakan ya. Mungkin dia bisa menceriakan hari-hari kamu, dia bisa bikin kamu ceria ya, atau vice versa, kamu mungkin bikin dia ceria ya. Ini ada tentang keceriaan. Tapi ada juga ini energi immature ya, ada adik-adik ya, mungkin ada yang kekanak-kanakan gitu. Langsung lah kita lihat yang mikirin kamu ya, yang sering memikirkan kamu. Oke. Wah, ini ada 9 of Silices. 9 of Charms, and then ada Wild Hunt. 7 of Pentacles, and then ada Queen of Attempts ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat Aries, Leo, ada Sagittarius, Capricorn, Taurus, Scorpio. Itu yang kuat ya. Bisa energi saja. Jadi yang sering mikirin kamu ini memang childish orangnya. Entah karena faktor ya, usia, atau ya memang apa ya, beda aja kedewasaan kalian gitu.
mau berapapun usianya, mau berapapun umurnya, ya dia tuh memang masih ada kekanak-kanakannya. Selfish sih sebenarnya. Orang ini ada egonya gitu. Ego banget, banyak banget maunya. Dia maunya ini itu. Tapi sebenarnya yang paling dia mau adalah kamu. Wah. Jadi dia kan ini ada 9 of Chalices. Kayaknya dia udah bisa apa ya? Bisa aja sih dia dapat ini, dapat itu, sama ini sama itu, tapi karena kamu ya kalian berkonflik nih, entah nggak komunikasi atau nggak ketemu, dia ngerasa kurang sempurna hidupnya karena belum bersama kamu seutuhnya. Wah, ini nggak bisa tidur banget loh. Dia susah tidur banget mikirin kamu. Bisa dibilang kalau orang ini selama ini atau sebelum-sebelumnya tidurnya teratur, jadi nggak teratur tidurnya, jadi begadang gitu. Suka begadang karena gimana ya, mikirin kamu banget. Dia memikirkan konflik kalian gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ngerasa persepsinya atau pemikiran dia yang benar. Makanya orang ini gak segan-segan ya childish gitu sih. Entah ada yang ngeblok gitu, atau ya tiba-tiba gak mau komunikasi. Ya dia berjuang setengah-setengah, mungkin muncul di story, di status kamu doang, tapi gak ngechat gitu. Atau gak mau berteman di sosmed. Ya dia ganti nomor, gak ngomong gitu. Jadi ya gimana mau komunikasi ya. Mungkin apa ya, dia ngejaga harga dirinya banget. Dia merasa kayak ya gue sanggupnya berjuangnya setengah-setengah gitu ya. Soalnya ya gimana ya, dia belum dewasa banget pemikirannya. Makanya ini lelet ya, orangnya lama, lelet, lambat. Kasus kalian ini bisa aja udah lama, ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kamu mungkin menanti komunikasi yang baik itu udah lama. Kamu udah lama banget pengen bicara baik-baik sama dia. Sampai akhirnya kamu capek, ya kamu ngerasa udahlah, males gitu. Ini beberapa dari mereka memang dikendalikan seseorang, dipengaruhi orang lain. Mungkin aja sih dipengaruhi keluarga, terutama orang tua ya. Apalagi kalau dia masih ada ibu. Nah, itu ada pengaruh ibunya. Atau dia dipengaruhi oleh seseorang yang lain gitu. Apa ya? Mungkin ada sesuatu sih yang ngebuat dia jadi kayak mandek gitu pergerakannya ke kamu. Aku ngeliatnya gitu. Tapi ini beberapa koneksinya spiritual ya. Oh, kalian ini bisa aja punya perbedaan ya. Entah karena beda tadi tuh kedewasaannya, atau ya gimana ya, pola pikir kalian gak sama. Kamu mungkin orangnya gak suka drama, gak suka basa-basi, gak suka hal yang bertele-tele. Kalau dianya suka. Kayak gitu. Bisa vice versa. Atau memang ada perbedaan yang mencolok ya. Beda usia kah, beda finansial, beda status, beda keyakinan, suku, ras, seperti itu. Mungkin ada beberapa tuh. Tapi ini aku ngeliat energi twin flame ya. Ada koneksi spiritual antara kamu sama dia. Jadi kamu sama dia itu sebenarnya pengen bersatu. Cuma gimana ya, kalau kalian ngerasa ada isu masing-masing ya sebenarnya kalian punya kesamaan isu gitu, karena kalian kan energinya mirror. Kalau kalian selidiki nih, kalian telaah identitas keluarga kalian masing-masing, atau kalian coba cari tahu, gali-gali informasi kisah kalian dari dulu, dari sejak lahir sampai sekarang, kayaknya kalian punya beberapa kemiripan. Misal kayak pola didik,
dari keluarga gitu, atau ada beberapa kisah kalian yang mirip, kesukaan kalian yang mirip, atau hari lahir kalian sama gitu, misalnya lahir hari Jumat seperti itu. Atau kalian sama-sama suka alam, suka, ya mungkin ada yang kalian suka itu sama. Sebenarnya ada, cuma ya gimana ya, begitu ada sesuatu yang beda atau kontras, dianya kikuk gitu, ngerasa yakin gak yakin gitu kak. Ya kita lihat lagi. Oke, ini ada di Empress. King of Pentacles, Four of Swords. Keluar lagi nih. Hehe, Nine of Cups sama Four of Wands. Ten of Swords. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak banget. Yang kuat ini Libra, Taurus ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius. Bisa energi aja. Ya, ini orangnya nggak baru banget ya. Ini bukan orang yang kemarin, maksudnya bukan kemarin sore. Udah kemarin banget nih orangnya. Ya lumayan lah, udah lama gitu. Dan aku rasa kamu tahu siapa dia. Gitu. Kenapa dia mikirin kamu banget ya? Karena gimana ya, meskipun kalian itu ada konflik, meskipun kadang dia egois ke kamu, sebenarnya dia merasa cuma kamu yang ngertiin dia. Dia ngerasa kamu yang sabar, yang dewasa banget ngadepin dia. Ya sadar gak sadar kamu tuh punya jiwa yang mengayomi, melindungi, kamu penyayang gitu, kamu perasa. Tanpa dia bicara ataupun tanpa dia banyak ngomong juga kamu kayaknya tahu berinisiatif kayak gitu. Dia senang sama kamu. Saat dia lemah, gak berdaya, kamu kayaknya bisa melakukan sesuatu ke dia. Beberapa kalian di sini banyak bantu, banyak support ya. Kamu sering perhatikan dia. Kamu memperhatikan dia, apa yang dia mau, kayaknya kamu lakukan. Ya padahal dia ego sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang udah dia lakuin ke kamu? Kayaknya sedikit gitu kan. Jadi kalau kalian nggak berkomunikasi, atau ya siapa di sini yang meninggalkan, yang ditinggalkan, dia pasti diamin kamu gitu. Mau kamu juga menyerah, kamu ngerasa mau mengabaikan dia diamkan kamu aja. Dia nggak mau nanya, lu kok diamin gue juga gitu. Lu kenapa nyerah gitu? Lu kenapa jadi pasif kayak gue? Nah dia seperti itu. Dia nggak mau nanya gitu, maksudnya kayak gini, mungkin kamu capek nih, kamu ngerasa ya nggak kuat juga ngadepin orang selfish gini ya, ego ya, kamu jadinya nyerah, kamu melepaskan dia lah gitu. Kamu cuek jadinya, mungkin kamu mau mencintai diri sendiri ya, tapi ya dia nggak kejar kamu, dia nggak mau kejar kamu kak. Mungkin karena kamu udah dewasa, kamu mandiri ya. Kamu bisa bertanggung jawab sama hidup kamu. Jadi dia ngerasa apa yang mau gue lakuin juga gitu. Ya kadang gue pikir-pikir juga, gue belum bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Sama diri gue aja belum, apalagi sama lo gitu. Jadi ya gitu sih. Dia diam lah jadinya. Kamu makin diamkan dia makin diam. Jadi diam-diaman lah kalian. Kamu ikutan pasif, dia makin pasif. Jadi pasif-pasifan.
Susah sih ngalahin ego orang kayak gini ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ada kok kebahagiaan sama dia, tapi ada juga kesedihan, air mata. Ini twin flame banget ya. Kesedihan sama kebahagiaan itu sebenarnya porsinya hampir sama. Rasa bahagia dan rasa sedih itu hampir sama persentasenya ya. Makanya ya kadang kamu ngerasa nggak tega juga, pengen nanya kabar dia, pengen ya silaturahmi, tapi dianya nggak membuka celah gitu. Istilahnya ya kan dia yang masang tembok, dia yang nggak mau berteman di sosmed, terus ya gitu sih. Dia malah berharap kamu yang ngechat duluan. Mungkin kamu berpikir ya aku capek gitu, kapan kamu dewasanya, kapan kamu gedenya gitu, apanya yang gede. Ya gitu, kamu kadang mikir gitu, gimana ya, ya kita kan kadang mencinta itu kan pengen ya dicintai juga gitu, jadi manusiawi lah kalau kayak gitu. Sebenarnya jadi saling menyakiti juga bisa ya, karena ada juga di sini yang dealing sama orang lain gitu, ada yang dealing sama orang lain atau ada pengaruh dari yang lain ya. Jadi kamu merasa kayak, masa aku berjuang sendirian menghadapi semuanya gitu, kamu ngerasa capek gitu. Tapi ya gitu sih, pada akhirnya dia yang ngerasa sedih ya. Soalnya gini sih, orang ini tuh kayaknya dia masih kayak berharap sama kamu ya, cuma dia nunggu kamu yang action duluan gitu. Dia kayak ngerasa ya kalau gua ngeblok komunikasi, gua ganti nomor, atau gua nggak mau terhubung sama lo di sosmed, ya pasti lo nyariin gue ya, pasti lo nyariin gue, atau dari teman-teman gue, dari ibu gue, nyokap gue, atau pasti lo nyariin gue dari keluarga gitu, atau ada yang kamu kenal, misalnya seperti itu. Ya ternyata kamu nggak nyariin dia gitu. Dia mikir, kenapa ya lo tuh nggak nyariin gue. Bertanya-tanya lah dia. Tapi ya gitu, diem terus sampai pada akhirnya kamu jadi dealing sama orang lain. Beberapa seperti itu. Terus dia ngerasa sakit hati, kecewa, jealous. Bahkan dia jadi ngerasa kamu yang jahat gitu. Padahal gimana ya, dia menuntut banyak sama kamu, tapi dia nggak ada melakukan apa-apa gitu. Sampai akhirnya dia sadar sendiri, dia udah mikirin kamu banget. Iya ya, apa yang gue harap dari lo, sedangkan gue nggak ngelakuin apa-apa. Lo nyerah aja gue nggak kejar gitu. Introspeksi diri dianya. Kita lihat lagi ya. Action. Woman holding coin. Healer of the eight. Six chakra. Nah, thinking man. Ini yang kuat ya. Kuat banget. Cancer. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Pisces juga ada di sini ya. So, ini gimana ya? Dia ini kayak pahlawan kesiangan jadinya. Datangnya udah terlambat gitu. Cuma kadang dia mikir, ya walaupun terlambat, ya gue pengen gitu kita dekat lagi. Beberapa di sini jadinya kayak mau action, mau bergerak ke kamu, mau komunikasi dengan kamu, tapi kadang dia merasa kalau ada orang lain gimana, kalau lo sekarang lebih daripada gue gimana,
Kadang gue ngerasa insecure, malu, beberapa ada yang minder ya. Ya dia nggak mau ada di situasi yang nggak enak gitu. Sampai akhirnya ya dia cuma bisa mikirin kamu banget. Ini overthinking ya. Dia udah pemikir, terus dia mikirin kamu terus, jadinya ya gitu, makin pemikir ya. Sampai sering sakit kepala sih orang ini, susah tidur mikirin kamu, jadi ya gitu, tekanan darah nggak stabil, sarafnya mungkin jadi ngehang gitu, seringlah dia sakit kepala, sering flu, sering batuk, bahkan jadi ada yang demam, nggak enak badan ya, tidur aja nggak teratur gitu mikirin kamu itu ya. Karena gimana ya, rasa takut itu ada, khawatir ya, dia merasa gini, gue udah tahu letak kesalahan gue udah tahu gue harus belajar dewasa, dan gue sadar gue sayang sama lo gitu. Ini kan ada fourth chakra ya di ujung decknya, tapi gimana ya, gue orangnya lebih sering berpikir negatif gitu. Jadi itu sih dampak buruk dari pemikir. Orang ini kan pemikir, overthinker. Jadi belum kejadian apa-apa, udah mikir panjang. Sebenarnya ada resiko, tapi terlalu takut ngambil resiko. Padahal hidup ini kan pilihan ya. Mau, ayo, nggak mau ya udah gitu. Atau kayak ya kita milih apa aja. Jalan yang kita pilih itu semuanya ada aja masalahnya, ada aja resikonya. Inilah hidup gitu loh ya. Semua nggak akan bisa mulus-mulus aja ya. Tapi orang ini ya gitu, dia mikirin banget. Nanti kalau gue hubungin lo, apa respon lo sekarang nanti gitu. Gue ngelihat lo tuh sekarang makin kece, makin keren, makin wah gitu, apa lo mau ngerespon. Terus gue kan ngerasa bersalah nih, apa lo mau gitu. Itu sih. Apa lo mau respon gue, atau lo marah kali ya sama gue. Terus kalau lo ada orang lain tuh gimana. Gue bingung. Gue ngerasa gak mau ada keributan, nggak mau ada kesulitan, jadi ya gitu ya, nggak mencoba dianya. Mungkin karena dia berekspektasi, dia berharap memiliki kamu. Coba kalau kita nggak berharap, pasti kita kan kayak cuma ngerasa ya udahlah, yang penting silaturahmi gitu, yang penting gue nggak ganggu dia yang gimana. Harusnya kan gitu tuh mindsetnya, tapi ya sudahlah, makan dulu sana ya. Gitulah orang ini. Oke, aku baca angka. Mungkin angka ini berkaitan sama dia atau kamu ya. Ada 19, ada 7, ada 9, ada 3, 4, ada 10, ada 16, ada 17, 46, 40, 42, 51, 26, 21, 15, 20, ada 8, 11 ya, berarti twin flame, ada 22, twin flame lagi, wah, 23 ada, 28 udah belum ya? 28 ya. 25 ada. Terus apa lagi ya? 14. Angka 3 udah. Oke. Oh, ada 13.
angka 2. Ya, ini file 1 ya, beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa bisa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih file 2, pilihan 2. Yang milih nomor 2. Jadi ini kartu The Moon. Oke, moon. Bulan ya, dengan kekuatan bulan. Ya gitu. Ini koneksinya kuat banget ya. Strong connection. Kalau dilihat-lihat kamu sama dia tuh beda ya. Entah pola pikir beda banget nih. Bisa juga kamu dealing sama orang yang misterius ya. Ada yang dia sembunyikan. Dia orang yang penuh secret, banyak rahasianya ya. Jadi kalau kamu ngerasa udah tahu banget tentang dia, sebenarnya masih ada yang dia sembunyikan ya. Tuh, ini beberapa hubungannya tidak jelas. Ya memang gak jelas. Ada yang belum jujur gitu kak ya, merasa kayak ya ada yang diem. Kita lihat ya. Yang sering mikirin kamu. Okay, Page of Wands. King of Chalices, Six of Attempts. Six of Pentacles, Five of Chalices. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Jreng. Jadi ini kayaknya file 1 ke file 2 ada kaitannya ya. Karena aku ngeliat di sini masih ada juga orang yang childish ya. Ada juga di sini yang masih kekanak-kanakan. Gitu. Ya, kalau dilihat-lihat ini orangnya gimana ya? Mindsetnya, pola pikirnya nggak sama dengan kamu. Tapi dia cinta sama kamu ya. Ini aslinya bucin loh. Atau gini, sebelumnya dia ngerasa cintanya ke kamu tuh datar aja gitu ya, kayak ya gimana ya, gue ngerasa nyaman, gue seneng sama lo ya. Ini beberapa kalian orangnya baik gitu, udah ada beberapa hal positif kamu lakukan ke dia, kamu berikan mungkin sesuatu, beberapa hal. Dia ngerasa terpenuhi sih sama kamu. Entah terpenuhi karena kamu sering ngasih apa ya, kamu berikan kasih sayang, ngertiin dia, support ya, kamu rela ngelakuin apa aja. Kamu overgiving sih menurut aku. Sering ngasih, entah ngasih perhatian, ngasih sesuatu, ngasih duit, ngasih tenaga, waktu, biaya kayak gitu. Nggak balance ya, nggak seimbang. Sedangkan dianya ya gimana ya, dia nggak ngelakuin banyak hal ke kamu. Ini bisa karena belum ada kesadaran dirinya tentang kestabilan hidup. Dia merasa ya pengennya terus dimanja-manja, diperhatiin sama kamu. Ya dia ngerasa seneng sih, timbullah perasaan itu ke kamu, merasa gue suka deh sama lo, gue baper nih, gue cinta sama lo gitu. Tapi entah karena apa, dia malah berarah ke yang lain gitu, bukan ke kamu. Seperti itu.
Mungkin karena dia juga belum bisa mencintai dengan cara dewasa. Dia masih mau kesana kemari. Dia tuh orangnya masih memihak ke yang lain. Masih pengen ke orang lain, ke teman-temannya. Atau dia memihak banget sama keluarganya. Beberapa seperti itu. Karena kalau dilihat-lihat kalian beda, ya. Itu sih. Atau gimana ya, orang ini membagi cintanya. Dia nggak hanya baper sama kamu, gitu. Dia nggak hanya ngasih hatinya ke kamu, tapi ngasih hatinya ke orang lain juga, gitu sih. Ada kayaknya di sini yang dealing sama orang lain. Jadi ya dia merasa ya udah biasa saja lah gitu. Cinta ini ya gimana ya? Dia juga kan orangnya baperan. Bisa aja dia kayak mudah suka sama orang, atau ya karena kamu baik ya dia rasa ya wajar gitu. Dia suka sama kamu, cinta sama kamu. Terus dia merasa ya jalani aja lah gitu. Nggak gimana-gimana juga ya. Ya kalau dia pikir-pikir, perasaannya itu ada ke kamu, ya, cintanya itu ada sama kamu, tapi ya apa ya, dia tuh masih mempermainkan gitu loh. Orangnya belum serius, aku lihat. Jadi cinta yang ada dalam dirinya ke kamu itu kayak B aja menurut dia, ya biasa aja lah gitu. Gua bisa kok ngendalin perasaan, gue bisa kok ngendalin hati gue. Kalau memang yang lain lebih worth it, lebih layak daripada lo, ya paling gue tinggal move on. Paling gue tinggal ngilangin perasaan gue sama lo. Gue pengen sama lo, tapi gue pengen juga sama dia gitu. Entah karena dia yang lain itu, ya entah karena sepadan, selevel atau apa, mereka punya persamaan, bisa saja seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, kamu bisa aja bukan tipenya gitu, atau kayak dia melihat kamu dari hal yang buruk ya, bukan dari hal yang baik gitu. Jadi istilahnya ya, gue lebih nyaman, lebih terjamin kalau gue memihak sama ini gitu. Tapi aku rasa dia at the end apa ya, pada akhirnya dia merasa menyesal, jadinya menyesal nggak milih kamu mungkin gitu, menyesal karena nggak berjuang ke kamu, bahkan kamu menyerah ke orang ini, kamu lepaskan orang ini juga kan dia kayaknya nggak berjuang ya. Ini ada kaitannya ke file 1. Jadi di file 2 ini kelihatan banget dia mikirin kamu tuh memang karena menyesal gitu. Menyesalnya luar biasa ya. Dia rasa cintanya ke kamu tuh biasa saja, tapi ternyata cinta itu tumbuh gitu. Ya mungkin karena benih dari kamu berkualitas gitu. Maksudnya kayak kamu tuh bibit yang berkualitas. Jadi ketika dia jatuh hati sama kamu, jatuh cinta sama kamu, dia biarkan benih atau bibit itu ternyata itu tumbuh, dan bibit cinta atau benih cinta dari kamu itu berkualitas. Istilahnya ya, kamu beda daripada yang lain. Dia ngerasa ngejalanin sama yang lain nggak dapet feel-nya ya, nggak dapet chemistry-nya. Jadi ngerasa kehilangan gitu, kehilangan kamu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada 5 of Swords, 4 of Cups, Queen of Pentacles, Page of Swords, Ace of Swords, 9 of Swords. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus.
yang kuat? Leo, Aquarius, Cancer juga kuat ya. Pisces juga ada di sini. Scorpio. Bisa energi aja ya. Jadi aku sih ngelihat dia tuh mikirin kamu dengan penuh kegalauan ya. Galau gitu. Kenapa galau? Karena dia bingung harus berbuat apa. Kalau dia pikir-pikir ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dia lakukan ke kamu ya. Kalau dia renungkan, sebenarnya banyak hal yang harus dia lakukan ke kamu. Misal kayak minta maaf, dia pengen banget minta maaf. Minta maaf karena nggak aware ya, nggak ada kesadaran dia selama ini peduli sama kamu. Nggak ada kesadaran dia mungkin bilang terima kasih ketika kamu baik ya. Mungkin dia jarang bilang terima kasih atas pengorbanan kamu, atau dia jarang mengapresiasi kamu gitu ya. Untuk minta maaf pun dia sulit ya, sulit banget. Dia tahu nih, dia sebenarnya harusnya buka komunikasi dengan kamu, harusnya dia buka pembicaraan khusus sama kamu, kayak heart to heart gitu ya, conversation, bicara dari hati ke hati. Itu harusnya dia lakukan. Dia udah mikir kok tentang itu, tapi ya dia ngerasa nggak bisa melakukan semuanya itu ya. Jadi ini orang yang udah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia nggak bergerak sama sekali gitu. Stuck ya. Dia stuck di sini. Aku sih ngerasa apa ya? Mungkin sudah sangat berbeda lah sekarang. Beda banget. Mungkin dia sudah terlanjur sama yang lain, atau kamu udah terlanjur sama yang lain. Bisa juga dia udah sulit nih melepaskan ketergantungan dia sama seseorang. Mungkin dia sudah susah lepas dengan attraction, atau dia punya addiction juga ya sama hal negatif. Istilahnya jadinya apa ya, dia enak sendiri gitu jadinya dalam percintaan. Padahal kalau dipikir-pikir, dia tuh tinggal menebus kesalahan aja, tapi gimana ya, nggak usah lah, males gitu orangnya. Jadi kayak cuma bisa stalking, kepoin media sosial kamu. Ini rajin banget stalking kamu. Kalau kamu punya sosial media, hampir tiap hari dia kepoin kamu. Entah dari akun palsunya, atau dia terobos akun kamu, sering mantengin kamu, online nggak kamunya, gitu. Ini kangen sih. Dia mikirin kamu karena kangen, rindu. Ya sebenarnya dia sedih karena mentalnya belum berubah gitu. Mentalnya masih segitu-segitu terus. Dia juga ngerasa, kok gue payah banget ya orangnya, kok gue pecundang banget ya gitu. Padahal kan tinggal gue ngomong ini, atau kayak gue bilang maaf, ya ini kan bisa beres gitu. Maksudnya kita kalau punya rasa bersalah sama seseorang, kita kan sebaiknya minta maaf nih. Dan itu kan gak ada yang larang ya. Siapapun itu, orang lain pun gak ada yang larang untuk minta maaf. Dia tahu itu sebenarnya, tapi berat banget dia rasa gitu untuk ngelakuin itu. Itu sih apa ya, lebih kayak dia ada rasa obsesi juga sih sama kamu, menurut aku ya. Jadi cintanya, sayangnya itu ke kamu, itu udah over sih sekarang. Istilahnya udah mekar, berkembang, terus ibarat air udah tumpah-tumpah tuh cintanya ke kamu. Bucin banget sama kamu sekarang. Jadi kayak cuma bisa mikirin kamu, baper, lihat foto kamu. Terus kalau kangen,
ya lihat lagi foto kamu seperti itu, berharap kamu yang datang lagi ke dia seperti itu. Walah. Kita lihat lagi ya. Kenapa seperti ini ya, Fernando? Esmeralda. Ini ada kartu desire. Oke. Karena kopi ya. Adjacent possibilities. Indecision. Oh, ya. Door to fellow. Ya. Berarti ini ada kaitannya banget ke file 1 ya. File 1, file 2 ada kaitan. Oke. Jadi ini sih, mungkin dia duluan yang membuat keputusan gitu, atau dia duluan yang membuat benteng atau tembok ke kamu. Contohnya gini nih, gue ngerasa kita tuh kayaknya nggak usah lah deket-deket gitu, atau kayak ya kata orang tua gue, kata teman-teman gue, kita tuh beda banget nih gitu, kayaknya gue nggak mungkin deh sama lo. Tapi ini sebenarnya adalah koneksi spiritual ya, ada soulmate, ada twin flame, aku lihat. Cuma ya gitu, dia belum bisa menjadi dirinya sendiri ya. Omongan-omongan, energi-energi negatif dia tampung semua, entah dari saudara, keluarga, temen ya, dia ambil semuanya. Atau dia ngerasa punya tujuan lain, fokus yang lain. Nah, dia nggak menjadikan kamu the one and only. Jadi kamu nggak prioritas gitu, nggak satu-satunya. Dia mengabaikan kamu jadinya. So kalian yang gimana ya? Mungkin kamu pernah niat baik ke dia, dia kurang apresiasi. Kamu pernah ngechat dia mungkin lama balas. Kamu pernah chat, mungkin gak direspon sama dia. Alasannya ya chat kamu gak kelihatan. Aku gak sadar ada notif dari kamu. Chat kamu kelelep, tenggelam, bla bla bla. Nah gitu ya. Jadi childish juga sih sebenarnya, kurang menghargai cinta. Tapi ya ketika kamu ngerasa sudahlah ya kan, makan dulu sana gitu. Atau gimana ya, saat kamu nggak mau lagi gitu ya sama dia, kamu jadi fokus sama hidup kamu. Beberapa kalian di sini jadi memilih untuk menyayangi diri sendiri. Kamu bisa sih sebenarnya berkembang tanpa harus bucin lagi sama dia, karena kamu sempet bucin sama dia, aku lihat ya. So ya kalau kamu nggak hadir di hidupnya, dia merasa kesepian ya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, dan dia sadari kalau yang hilang itu adalah kamu ya. Kamu nggak ada di sisi dia. Dan aku rasa kalau kamu nggak ada ya, hidupnya gitu-gitu aja sih menurut aku. Toxic juga, makin toxic malahan gitu. Dia rasa dia bisa merasa safety nih, merasa aman. Kayaknya lebih fun, lebih senang, lebih bahagia gue sama si A, si ini gitu. Atau gue ngikut aja kata orang tua gue gini, kata teman-teman gue kayak gini. Ya kayak gitu sih. Jadi ya belum punya pendirian, akhirnya kesepian juga gitu. Ya walaupun dia masih bisa ada di keramaian, masih bisa jalan sama yang lain, jalan sama teman, keluarga, tetap aja kayak bagian dari hatinya itu ada yang hilang. Terus dia renungkan, kenapa ya gue ngerasa gak bersemangat gitu ngejalanin semuanya. Gue kepikiran terus sama lo, ada apa sih ini gitu. Kayaknya cinta gue sama lo itu benar-benar nyata deh. Kayaknya gue benar-benar sayang gitu, gue benar-benar cinta. Cuma selama ini gue deny gitu, gue nolak rasa itu. Gue ngerasa lo tuh nggak begitu spesial, tapi ternyata lo sangat-sangat spesial gitu. Bahkan dia ketika kepo sama kamu, dia stalking kamu di sosmed, dia lihat kamu makin cantik, makin keren, makin cakep ya.
Apalagi kalau kamu sekarang makin bagus gitu. Entah cuan kamu makin banyak, entah kehidupan kamu sekarang lebih bermateri atau apa ya. Dia merasa gimana ya? Apakah masih ada kesempatan lagi seperti itu? Dan dia kebingungan sih sebenarnya ya. Bingungnya itu lebih kayak gini sih. Misalnya ya, misal kalian beda. Dia ngadepin perbedaan mendasar aja dia nggak kuat gitu. Gimana dia menghadapi perbedaan yang tambahan lagi gitu dari sisi yang lain. Contoh, lu nya udah sama siapa, dianya udah sama siapa. Lu di mana, gua di mana gitu. Atau lu kayaknya udah kayak gini kayak gitu, sedangkan gue gini-gini terus. Ya, itu tambahan-tambahan yang dia rasa makin membuat dia terpojok, membuat dia ngerasa kayak kita nggak mungkin, apa kita mustahil bersama, seperti itu sih. Ya dia bingung lah, bingung. Ini dia jadinya overthinking. Efeknya apa ya? Jadi kayak nggak semangat sih ngelakuin apa-apa. Kalau kamu cari tahu tentang dia, aku rasa hidup dia itu belum ada perkembangan ya. Malah beberapa dari mereka ini makin berantakan hidupnya. Ya gitulah kalau kita ngikut aja, dipengaruhi aja dari orang, nggak punya pendirian, akhirnya gitu, nggak tahu tujuan hidup. Padahal ya dia ngerasa dia bisa bertumbuh kalau sama kamu. Sebelum-sebelumnya sempet sih dia merasakan energi itu ya. Gue ngerasa bertumbuh, berkembang kalau dealing sama lo gitu. Tapi ya gimana ya, gue udah sia-siain ya gini sih jadinya. Ya karma juga buat dia sih, aku rasa. Itu ada energi keseimbangan ya. Jadi ya kalau kita nggak menghargai, kita nggak peka dengan cinta yang diberikan oleh Tuhan melalui seseorang, ya akhirnya menyesal lah, seperti itu. Jadi orang ini mikirin kamu banget. Aku rasa dia lagi mikirin cara-cara untuk bisa bersama kamu ya. Untuk komunikasi sama kamu pun dia lagi mikirin. Ini orang yang lebih kayak memantau dulu situasi kamu. Kalau dia rasa yakin nih kamu mau nerima dia, kalau dia ngerasa yakin kamu nggak sama orang lain, baru dia mau berinteraksi lagi sama kamu, seperti itu ya. Oke, aku bacain angka. Ini berkaitan sama dia atau sama kamu atau kalian atau beberapa. Ada 18, ada 5, ada 4, ada 1, ada 9, ada 6, 25, 31, 24, 11 ya, twin flame. 24 udah belum? 8 ya. 31, ini tuh berapa ya? 23 ada, 26, ada 8, angka 2. Ini 22 ada lagi ya. 22. 3. Ada berapa ya? 20 ada. 13. Wah. 15 juga ada. 28. Ini tuh 26 ya. Oke lah gitu. And then ini tuh ada angka 7. Lalu 21 ada. 30 ada ya. Itu sih, mungkin beberapa aja ya.
Jadi beberapa jam mungkin yang cocok atau terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton ini file 2 ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.